Baik, selamat pagi. Sebentar lagi kita akan mulai perkuliahan. Silahkan dinyalakan kameranya. Sekali lagi, silahkan menyalakan kamera sebelum kita mulai perkuliahan. Baik, kita mulai saja ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, saya lihat semua sudah mengumpulkan tugas, gitu ya. Terima kasih. Nah, mungkin kita coba sekarang kita lihat ya. Tidak usah semua. Mungkin perwakilan 2 atau 3 kelompok itu untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan dan dikisahkan. Oke, kita kelompok 3, Vincentius Claudio, Margareta Dewi, Pratama ini dan Stefan Sauran. Silakan dipresentasikan. Ya Pak, sebentar. Ya. Halo Pak. Ya. Kelompok kami kemarin jenis lisensi yang kami gunakan adalah lisensi perpendaftaran. Karena pengguna yang menggunakan aplikasi ini hanya perlu membayar sekali saja pada saat penggunaan melakukan pendaftaran pada aplikasi ini, pada awal penggunaan aplikasi. Terus kelebihan bagi kelompok kami itu tidak perlu membuat sistem penagih pembayaran, tidak perlu memutus layanan ke konsumen. Terus kelebihan bagi masyarakat pengguna hanya perlu membayar lisensi sekali saja. Terus kekurangan bagi kelompok, jika jumlah pendaftar tidak sesuai dengan biaya operasional, maka akan mengalami kerugian. Terus kerugian bagi masyarakat pengguna, layanan akan ditutup sewaktu-waktu jika perusahaan mengalami kerugian. Baik, terima kasih. Baik. Nah, satu hal yang perlu dipahami ya, bahwa kita sering dalam hal ini yang kelompok 3 ya, bahwa yang membayar itu adalah per pendaftar, itu tidak dengan alasan itu bisa diterima ya, dan juga satu alasan yang cukup valid, bayar sekali saja, dan karena toh ini memang hanya akan dipakai untuk 1 kali gitu kan. Nah, tapi bukan berarti lalu si pendaftarnya yang bayar.
Itu tidak selalu seperti itu. Bisa memang begitu daftar bayar bisa, tapi bisa juga karena ini kan ceritanya digunakan untuk program nasional yang membayar pemerintah, gitu kan. Tetapi pemerintah itu bayarnya atau kalian menagih ke pemerintah itu per pendaftar, ya. Nah, mekanismenya bagaimana? Tentunya yang akan dibayarkan adalah jika pendaftarannya berhasil, gitu kan. Jadi nanti tagihannya adalah berdasarkan daftar yang sudah mendaftar. Ya. Orang-orang atau siswa-siswa yang sudah sukses melakukan pendaftaran sampai pada batas waktu tertentu. Nah, itulah yang kemudian ditagihkan. Jadi biasa. Jadi nanti ditagih belakangan. Dan kebanyakan, ya ini sekedar pengetahuan saja bahwa kalau kalian itu jualan kepada institusi besar, pemerintah, perusahaan besar, itu biasanya memang kemudian kalau tidak dalam skala eceran kecil-kecilan gitu ya, gula pasir sekilo itu sih langsung bayar. Tapi kalau dalam jumlah besar, itu biasanya terjadi adalah ada uang muka mungkin, gitu ya. Kemudian atau kalau pemerintah mungkin dia tidak uang muka asal ada kontraknya. Kemudian nanti kalau pekerjaan sudah selesai, itu baru ditagihkan. Ya, modelnya seperti itu. Atau kalau barangnya sudah dikirim, sudah diterima, sudah dipakai, baru ditagihkan. Dan kemudian baru dibayar. Ya. Itu sering terjadi seperti itu. Mungkin fenomena yang sama juga bisa Anda lihat pada teman-teman yang di teknik sipil yang bekerja sebagai kontraktor bangunan. Kontraktor bangunan itu kan biasanya kerja dulu, bayar belakangan. Maka banyak sekali kontraktor bangunan itu di awal-awal proyek, mereka harus mencari uang kas, dana gitu ya, untuk membiayai proyek di awal. Karena nanti kalau sudah selesai berapa persen baru bisa ditagihkan. Itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau sampai kemudian ini seperti yang diargumenkan oleh kelompok 3, perusahaan mengalami kerugian, gitu ya. Wah, ini bahaya, gitu ya. Bahayanya apa? Perusahaan Anda, jadi ada satu pepatah di dalam ilmu keuangan, gitu ya, ilmu bisnis. Jangan meletakkan semua telur Anda pada satu keranjang. Artinya apa? Jangan hanya tergantung pada satu sumber pemasukan. Nah, jangan hanya tergantung pada satu sumber dana. Maka kalau Anda punya perusahaan, pelanggan Anda hanya satu, produk Anda hanya satu, itu bahaya. Coba lihat, berapa banyak perusahaan di dunia ini yang produknya hanya satu saja. Sangat jarang. Jenis produk mungkin ya, mobil misalnya. Mobil kan macam-macam yang dijual. Ada mobil penumpang, mobil pengangkut barang, mobil mewah, dan lain sebagainya. Buku juga demikian, komputer juga demikian, ya. Sampai kepada makanan dan minuman juga demikian. Nah, Anda bisa melihat itu. Jadi jangan hanya tergantung. Jadi kalau misalnya satu aplikasi ini saja merugi perusahaan Anda bangkrut, waduh, bahaya itu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, ini mungkin belum tahu saja. Baik, terima kasih kelompok 3. Mungkin kita satu lagi ya. Ini kan tanggal 30 ya, tadi sudah kelompok 3, berarti ya yang ada hubungannya 30 ya kelompok 10 berarti. Silakan kelompok 10. Edwino Costanova, Alan N. Samsudin, dan Leonardo Wijayanto. Silakan. Ada ini. Alan ada tuh, Alan N. Samsudin. Silakan. Leonardo Wijayanto ada.
Ada juga, yuk, Leonardo Wijayanto dan Alan M. Samsudin. Mas Leonardo Wijayanto, Mas Alan M. Samsudin, yuk, silakan dipresentasikan tugasnya. Gimana nih, kelompok 10? Mas Leonardo Wijayanto, ada kan? Bisa melihat Mas Alan M. Samsudin? Ya, silakan Mas Leonardo. Halo, Mas Leonardo, bisa mendengar? Mas Leonardo. Tidak mendengar rupanya. Mas Alan M. Samsudin, silakan dinyalakan kameranya. Gimana ini, Mas Leonardo? Mas Alan Samsudin? Saya akan menunggu sampai Anda berdua mempresentasikan, ya. Misalnya sehari ini hanya menunggu Anda, ya nggak apa-apa. Mas Leonardo, Mas Alan. Ini kok diam saja, kenapa ya? Yang lain mendengarkan saya kan? Dengar, Pak. Terima kasih. Mas Leo, Mas Alan, ini malah menghilang ini. Wah. Mungkin bisa diganti sama kelompok saya aja, Pak. Enggak usah. Okay. Saya pengen kelompok 10. Mas Leonardo Wijayanto, Mas Alan. Oke, saya beri waktu sampai 2 menit untuk segera presentasi dan menjawab saya. Jika tidak, Anda berdua saya keluarkan dan saya anggap tidak hadir. Dan seterusnya tidak usah hadir saja di kelas. Ya.
Oke, masih 1 menit lagi untuk kelompok 10, Mas Leonardo Wijayanto dan Alan N. Samsudin. Jika tidak segera mempresentasikan tugas, maka Anda berdua akan saya keluarkan dan tidak usah ikut kelas saya lagi sampai selesai semester ini. Dan Anda berdua tidak lulus. Baik, sudah 2 menit, maka Mas Alan N. Samsudin dan Mas Leonardo Wijayanto akan saya keluarkan dan tidak akan saya izinkan ikut kelas saya lagi sampai nanti selesai semester ini. Dan mereka berdua tidak lulus, ya. Jadi bagi yang lain silahkan ini dijadikan pelajaran, ya. Jika ikut kelas saya memberikan banyak kelonggaran, tetapi ya saya juga perlu Anda untuk serius mengikuti kelas saya. Jadi kalau ditanya, ya menjawab. Kalau dipanggil, menjawab. Diperintah ya dilaksanakan. Saya tidak memerintahkan yang aneh-aneh. Yang saya perintahkan itu adalah sesuai dengan hak saya di kelas ini sebagai dosen. Ya, jadi dua teman Anda itu tidak lulus dari kelas ini. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti silahkan bagi yang lain untuk mengabari 2 orang itu, ya, kalau ada yang kenal, ya, kalau tidak mereka toh sudah bisa membaca di Microsoft Teams. Ya, nah, saya tambahkan komputer. Baik. Nah, oke, kita lanjutkan saja untuk materi kita hari ini, yaitu login. Oh ya, sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Satu, untuk ujian tengah semester, ya, itu nanti bentuknya adalah ya semacam take home sebetulnya. Kalau disebut take home juga agak susah karena toh Anda sudah dari rumah semua ini. Asumsinya begitu. Yang berikutnya adalah nanti modelnya saya akan memberikan Anda waktu cukup. Ya. Saya belum terima jadwal ujian terus terang, jadi saya belum tahu kapan jadwal ujian untuk mata kuliah ini. Ya, tapi seingat saya itu mulai dari 12 April nanti, jadi masih cukup banyak waktu. Nah, yang perlu dilakukan adalah nanti misalnya ya, jadwalnya hari Selasa jam 8 sampai jam 10. Maka soal akan saya buka, saya unggah di situs kuliah hari Senin jam 8. Jadi Anda punya waktu 26 jam untuk mengerjakan dan mengumpulkan. Ya, lebih dari cukup. Bentuknya nanti adalah kasus. Jadi saya tidak akan ngomong bahannya dari pertemuan berapa sebenarnya semua. Ya. Dan toh Anda bisa buka buku, Anda bisa googling dan lain sebagainya. Ya, maka nanti soalnya adalah dalam bentuk Anda membuat tulisan, esai. Dan tentunya sama seperti tugas-tugas, Anda juga harus menyertakan
referensi atau sumber informasi yang Anda gunakan di dalam tulisan Anda. Ya, jadi itu nanti individu dan pengumpulan menggunakan situs kuliah. Ya, oke, baik, itu untuk mid semester. Ya, lalu saya mendapatkan apa ya istilahnya, bukan masukan siapa ya, ada yang protes kepada saya gitu ya, bahwa ada yang mahasiswa itu yang meskipun hadir di kelas ya, tapi di Siatma tercatat tidak hadir alpha. Setelah saya lihat memang benar, saya sorry, tidak hadir ya, cukup banyak, hampir semua tidak hadir di kelas saya. Kemudian mahasiswa yang bersangkutan mengatakan juga bahwa hal yang sama terjadi juga pada mata kuliah lain. Berarti itu bukan saya saja gitu kan, bukan kelas ini saja. Setelah saya lihat log di Microsoft Teams, ternyata memang benar mahasiswa tersebut oleh Siatma dicatat tidak hadir. Kenapa? Karena ternyata nama di Siatma dengan nama di Microsoft Teams itu berbeda satu huruf. Di Microsoft Teams pakai I, di Siatma pakai Y. Ya. Nah, Anda tahu komputer itu sangat patuh pada yang namanya kemiripan ya, beda satu huruf yang nggak dicatat. Tapi kalau di dalam log Microsoft Teams ada mahasiswa yang bersangkutan. Hanya itu tadi, namanya pakai I, sedangkan di Siatma pakai Y. Nah, ini sudah saya laporkan ke Pak Yohanes Priadi ya, sebagai kaprodi Anda. Dan nanti kalau ada yang mengalami kasus seperti itu, segera lapor ke tata usaha untuk dibereskan. Ya. Untung di sini log Microsoft Teams-nya menyatakan yang mahasiswa tersebut masuk. Ya, kalau tidak kan saya nggak punya bukti. Ya. Nah itu, jadi nanti kalau ada yang mengalami masalah seperti ini segera lapor saja supaya dibenahi. Ya. Oke, itu saja untuk pengumuman kecil ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk perkuliahan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai login. Ya, login itu apa? Anda mungkin ya sering mengalami ini. Bagi Anda yang pernah naik motor gitu ya, atau bisa naik motor, kalau naik motor dari Honda PCX ke Yamaha NMAX itu tidak butuh banyak penyesuaian. Dari Brio, kok Brio tuh, apa yang kecil itu, Mio ya, ke Vario tidak banyak perbedaan. Avanza ke Xenia atau bahkan mungkin ke Mitsubishi atau yang lain tidak banyak penyesuaian yang dibutuhkan. Karena apa? Ya mirip. Naik motor kan gitu kan, gas di tangan kanan, rem ada di mana, ya, starter ada di mana, kunci ada di mana, itu semuanya mirip. Mobil juga demikian. Ya, pedal gas di kanan, pedal kopling di kiri kalau ada koplingnya, pedal rem ada di tengah. Ya, itu tidak butuh banyak penyesuaian karena segala sesuatunya mirip. Tapi berbeda dengan misalnya Anda ganti dari Windows ke Mac OS maupun dari Mac OS ke Windows. Ini dengan asumsi belum pernah pakai sebelumnya. Penyesuaiannya ya lebih banyak. Saya dulu pernah mengalami. Sorry. Saya pindah dari Windows 7 ke Mac OS dan penyesuaiannya cukup banyak. Ya. Sampai lama, ya, termasuk untuk Office-nya itu beda sekali. Meskipun sama-sama Microsoft Office, tapi Microsoft Office yang Mac dan yang Windows itu banyak perbedaan yang sangat terasa. Aksesoris gitu ya, itu beda-beda. Ini belum lagi pendukung-pendukungnya.
Ya. Kalau Anda upgrade dari Windows 7 ke Windows 10, ya, Windows 7 ke Windows 10, biasanya aplikasi yang lain masih bisa jalan. Ya. Perangkat, mouse, keyboard, printer, scanner masih bisa jalan. Tapi yang terakhir itu kemarin apa ya? Saya pindah itu dan yang menyebabkan saya kembali dari Mac OS ke Windows itu adalah ketika Apple itu mengganti file sistemnya dari apa itu ke APFS. Wah, itu menyebabkan beberapa software yang harganya cukup mahal itu tidak bisa berjalan. Ini sekarang juga Apple melakukan hal yang sama. Pindah dari prosesor Intel ke prosesornya Apple sendiri M1 dan itu menyebabkan banyak sekali yang harus ditulis ulang aplikasinya karena prosesornya baru. Nah ini dari dua contoh tadi, pindah dari motor Honda ke Yamaha atau Suzuki tidak jadi masalah, atau Kawasaki misalnya. Kalau Anda sudah biasa pakai NSR, pakai Ninja, nggak ada masalah, gitu kan? Tapi juga ada Anda pindah dari satu produsen ke produsen yang lain, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain untuk produk yang sama mungkin kesulitan. Nah, untuk ganti produk atau pindah layanan dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Itu yang disebut sebagai switching cost. Biaya untuk berpindah layanan atau ganti produk. Nah, terlepas dari sentimen pribadi ataupun juga selera, pindah dari Indomie ke mie sedap itu tidak butuh switching cost tinggi. Ya. Anda pindah dari Duta Minang ke Sederhana juga tidak butuh switching cost tinggi, karena ya makanannya kayak gitu. Yang namanya rendang itu kan ya kurang lebih seperti itu. Ya, switching cost-nya tidak tinggi. Tapi switching cost itu juga bisa tinggi. Nah, switching cost yang tinggi itu menyebabkan pelanggan tidak mau berganti ke produk lain atau pindah ke perusahaan lain, pesaing lain, jasa yang lain. Ya. Nah, bagi produsen, bagi para pengusaha, ini disebut sebagai lock-in, mengunci konsumen supaya tidak pindah-pindah. Nah, nanti kita bisa melihat bermacam-macam, gitu ya, cara untuk login. Ada yang menggunakan taktik khusus, ada yang agak kasar dan lain sebagainya. Tapi login ini menjadikan sesuatu yang perlu dipikirkan. Kenapa kita perlu mengunci konsumen? Karena untuk menjaga konsumen supaya tidak pindah itu lebih murah daripada memperoleh konsumen baru. Dan konsumen yang sudah ada, yang sudah kita jaga, itu kalau mereka setia, itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada konsumen baru. Maka banyak sekali perusahaan itu berusaha untuk menjaga supaya konsumennya loyal, tidak pindah-pindah ke produk lain atau ke perusahaan pesaing. Ya, oke, pindah ke produk lain selama itu milik perusahaan kita yang nggak masalah. Saya tadinya pakai Toyota Avanza, lalu sekarang ganti Toyota Camry, nggak masalah. Ya. Tapi kalau dari Toyota Avanza pindah ke Mitsubishi Expander, lah itu masalah. Ya. Oke. Jadi apa itu switching cost? Switching cost itu adalah biaya total yang dikeluarkan pelanggan untuk berganti ke merek, produk, atau layanan lain. Biaya total ya. Coba saya tanya sekarang kalau siapa ya, sebentar. Nah, saya lihat. Ya. Mas Vincentius Claudio Dharma. Iya. Ya, Pak. Oke, Mas Vincentius. Punya rekening bank, Mas? Punya, Pak. Oke, berapa? Rekeningnya? Berapa bank? Apanya, Pak? Isinya atau? Berapa bank? Bank. Oh, punya 2. Punya 2. Oke, 2 bank yang berbeda ya? Iya. Nah, sudah berapa lama Anda punya rekening di 2 bank tersebut? Yang pertama udah dari SMP, yang satunya baru kuliah, Pak. Oke.
Yang dari SMP itu kenapa kok tidak ditutup saja dan ganti yang baru yang kuliah ini? Oh, kalau yang dari SMP buat bank utama, kalau yang dari kuliah buat bayar kuliah, Pak. Nah, kenapa kok nggak ganti yang bank utama itu? Soalnya lebih enak pakai BCA, Pak. Saya nggak tanya merek loh ya. Oh iya. Nah, lebih enak pakai A, lebih enak pakai B. Inilah login. Ya. Dan kalau Mas Wijen sudah dipaksa untuk ganti, nanti jadi tidak enak. Dan itulah switching cost. Ya. Ya. Apapun alasannya. Sampai saya lulus kuliah, itu bank utama saya itu adalah BRI. Kenapa? Nah, almarhum ayah saya itu karyawan BRI. Jadi kalau saya berani pindah ke bank lain, switching cost dari saya untuk saya adalah ya dimarahi ayah saya pada waktu itu, ya tidak setia pada keluarga gitu kan. Itu switching cost. Jadi switching cost itu bisa berupa biaya yang benar-benar keluar. Misalnya kalau buka rekening baru, ya pindah dana dari rekening lama ke rekening baru di bank lain, itu kan keluar biaya, butuh waktu, butuh tenaga, dan mungkin juga tidak mudah, harus antri dan itu biaya. Tapi juga ada biaya-biaya lain yang tidak kelihatan, yang tidak berwujud. Saya itu baru ganti bank utama, dulu Lipo lalu sekarang Niaga, karena apa? Gaji Atmajaya dibayarkan lewat situ. Saya dulu pernah minta kepada universitas supaya gaji saya ditransfer ke rekening BRI, tidak diperkenankan. Gitu ya. Jadi ya akhirnya udah rekening BRI tutup. Saya ke Niaga sampai sekarang. Nah, switching cost-nya untuk saya pindah ke bank lain apa? Wah, kalau di Niaga gaji saya di situ gitu ya. Jadi kalau harus pindah repot. Nah, ini tadi switching cost ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, dulu ganti penyedia jasa internet, yaitu berarti ganti alamat email. Dulu setiap kali langganan internet itu selalu diberi alamat email, dan alamat email itu digunakan untuk login ya, ke layanan ISP tersebut. Jadi kalau misalnya dari Telkom ganti ke Indosat, nanti alamat emailnya harus ganti. Sebab begitu saya pindah, alamat email saya di penyedia jasa internet lama, provider yang lama mati. Gitu ya. Padahal mungkin alamat email itu sudah terkenal di mana-mana, gitu ya, bahwa saya gunakan sebagai alat komunikasi utama. Nah, sekarang itu tidak berlaku lagi karena sudah ada Gmail, ada berbagai macam layanan email gratis yang lain. Ya. Nah, perusahaan itu berusaha memperbesar switching cost bagi pelanggannya untuk mencegah mereka pindah ke pesaing. Inilah login. Ya. Oke, login. Jadi, kalau Anda melihat banyak perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas lebih, memberikan fitur-fitur tambahan, memberikan diskon dan lain sebagainya, itu dalam rangka untuk supaya pelanggan tidak lari ke yang lain, gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita kalau penyedia jasa internet mungkin tidak begitu relevannya, tapi mari kita lihat. Ya. Nih, kita lihat sekarang bermacam-macam login ini. Ada operator H, harga paling mahal tapi jaringan luas dan koneksi internet bagus. Operator B, harga lebih murah tapi jaringan tidak luas, koneksi lumayan. Gitu ya. Operator C, harga paling murah tapi jaringan paling tidak luas dan koneksi internet paling tidak bagus. Nah, kalau misalnya dihadapkan pada hal seperti ini, lalu apa pilihan Anda? Coba ini Mas, jadi saya lihat Polinaris Eko, ada nggak? Iya, Pak. Oke, kalau Anda pilih yang mana Mas Eko? Saya pilih yang kalau nggak satu yang dua, Pak. Yang A atau B ya? Kenapa? Ya, kalau lagi banyak uang ya pilih yang satu, biar puas makainya. Oh. Kalau lagi sekarat ya pakai yang kedua, Pak. Oh ya. Baik. Terima kasih. Ya, itu satu pilihan yang rasional, masuk akal. Gitu ya. Nah, tapi sekarang mungkin sekarang mungkin tidak terlalu berpengaruh ya.
Kenapa orang itu dulu paling tidak jarang pindah operator telepon seluler? Karena nomornya sudah diketahui. Dan dulu nomor itu menjadi alat utama untuk berkomunikasi, kirim nelpon, SMS. Tapi sekarang dengan adanya sosial media, adanya pesan instan, ya, yang tidak mengandalkan nomor telepon, hal ini menjadi tidak relevan lagi. Sehingga tadi seperti Mas Apollinaris Eko, mana yang paling murah, gitu kan? Kalau Anda tidak banyak beraktivitas, artinya tidak banyak mobilitas, ya tinggal di satu tempat dan beraktivitas di satu tempat, dan kebetulan di situ operator C ada, ya mungkin operator C yang akan dipilih, gitu kan? Tapi begitu Anda pindah ke tempat lain, operator A ini misalnya, ini bagi yang suka keliling Indonesia mungkin ya operator A ini yang paling baik, ya, karena apa? Jaringannya paling luas, ya, meskipun harganya paling mahal. Itu, ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan. Nah, bagaimana untuk memperbesar switching cost ini? Ya, satu, meraih jumlah konsumen yang besar dengan cara menetapkan harga yang murah, iklan, research, pengembangan produk baru, dan lain-lain. Contohnya apa? Ini yang dilakukan oleh ya startup unicorn di Indonesia itu, meraih jumlah konsumen besar. Gojek, Tokopedia, Bukalapak itu kan berusaha meraih konsumen besar. Nah, jadi seperti Gojek itu, karena pelanggannya banyak, mitra pengemudinya banyak, sehingga mereka bisa menawarkan layanan-layanan kepada para mitra bisnis. Bisa ke misalnya untuk GoFood, ya, misalnya bisa juga GoPay gitu ya. Karena GoPay ini dipakai di banyak merchant, ini menjadi menarik untuk digunakan. Ya, orang enggan pindah. Karena bisa bayar pakai GoPay atau OVO atau yang lain lah. Dan itu yang juga menyebabkan ketika Uber masuk ke Indonesia, mereka kalah. Karena apa? Konsumennya kalah besar. Mau pakai Uber, wah, armada Uber sedikit. Ya, kalau manggil nggak segera dapat. Tapi kalau Gojek atau Grab, wah, di sudut-sudut jalan banyak ya yang berkeliaran atau yang nunggu orderan, gitu kan. Nah, ini maka meraih jumlah konsumen yang besar. Jadi Mas Valentinus tadi ya juga kelepasan nyebut BCA. Kenapa BCA itu disukai? Wah, karena itu BCA itu fasilitasnya banyak. Nah, kenapa bisa fasilitasnya banyak? ATM-nya banyak, cabangnya banyak. Kenapa bisa banyak? Karena pelanggannya banyak. Nah, hanya saja memang kemudian kita juga harus melihat lokasi kan. BCA itu menangani di perkotaan. Ya, kalau Anda dari Jogja ini jalan ke Solo gitu ya, di mana ada ATM, ada bank BCA, itulah batas perkotaan. Nanti kalau sudah daerah perdesaan, BCA sudah nggak ada. Nah, yang ada BRI gitu kan, atau BPD. Nah, seperti itu. Masing-masing punya wilayahnya sendiri-sendiri. Dengan jumlah konsumen banyak, switching cost-nya bisa diperbesar. Kan? Seperti BCA tadi. Kalau pindah ke bank yang kecil, bank yang kecil misalnya, Bank Mayapada gitu. Berapa ATM-nya? Kalau butuh duit narik ATM itu susah cari ATM-nya. Gitu kan. Dulu saya itu pelanggan setia Bank Permata gitu ya. Karena menurut saya servisnya bagus. Tapi lama-lama tidak menyenangkan. Kenapa? ATM-nya sedikit, cabangnya juga sedikit. Dulu saya senang pakai Permata, kenapa? Di kampus 3 Atmajaya, kampus kita itu, di dekat yang sekarang mesin-mesin ATM itu, dulu ada ATM Bank Permata di situ. Tapi kemudian ditarik, ya, dihilangkan. Semenjak itu Bank Permata tidak lagi menarik untuk saya. Gitu. Dengan jumlah konsumen banyak, pengembangan produk juga bisa mendapat masukan yang lebih beragam. Ya, misalnya pelanggan ngomong, Bo, GoFood itu masuk ke pasar kuliner mana, atau Bo, itu bisa dibayar pakai GoPay, nah, nanti akan diupayakan gitu. Ya, karena apa? Banyak yang, dan juga nanti para pedagang yang akan
atau para pengusaha yang akan ikut dalam GoPay atau Gojek itu kemudian juga melihat wah konsumennya banyak. Sehingga ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan penjualan. Sekarang, sorry, jenis-jenis login, ya, kontrak. Jadi konsumen ketika akan bertransaksi diikat dengan kontrak. Dan kalau sebelum kontrak ini habis, konsumen akan keluar atau menghentikan kontrak, itu akan ada denda yang cukup besar. Dan ini banyak berlaku di berbagai jenis usaha ya. Misalnya kalau langganan internet misalnya bisa jadi kontraknya minimal setahun. Kalau sebelum setahun diputus ya nggak apa-apa, tapi bayarnya setahun di depan, di muka ya. Dan kalau putus di tengah jalan ya sudah dibayarkan tidak kembali. Ya. Kontrak rumah, kontrak ruko, ya, kontrak tempat usaha juga begitu, dibayar setahun di depan. Kalau di tengah jalan misalnya tidak mau, ya kalau tidak mau terus ya bisa dihapus gitu kan. Tapi demikian juga ini terjadi bukan hanya untuk konsumen, tapi produsennya juga. Ya. Misalnya Anda ngontrak ruko setahun, baru 6 bulan jalan, si pemilik ruko datang, Mas ini mau dipakai adik saya, Masnya silahkan keluar. Nah, Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan kompensasi. Kenapa? Pihak penyedia kontrakan memutus kontraknya. Jadi ini login. Ya. Daya tahan produk, semakin awet satu produk itu semakin besar switching cost-nya. Orang enggan untuk berpindah. Itu punya, dulu keluarga saya itu beli mesin cuci di tahun 94 ya. Dan sampai kapan ya? Itu tahun 94 kan. Ya, ibu saya almarhum itu ganti mesin cuci tahun 2015. Berarti 21 tahun. Ya, 21 tahun mesin cuci itu ada di keluarga saya. Dan selama itu meskipun ada mesin cuci baru yang teknologinya lebih bagus, yang diiklankan lebih bagus ya, itu tidak tertarik untuk ganti. Kenapa ya? Mesin cuci masih ada. Ya. Orang kan tidak akan melihat mesin cuci seperti misalnya pakai mobil mewah gitu. Mobil mewah kok ya, sudah. Nih, mungkin kalau otomotif truk gitu ya, pengangkut barang, selama itu masih layak jalan, layak pakai, masih kuat, pakai aja terus. Gitu. Ngapain harus beli yang baru? Gitu. Mungkin dengan pelatihan khusus. Nah, ini yang terjadi pada Windows dan Office. Banyak orang itu setia pada Microsoft, terutama korporasi, karena apa? Microsoft Office-nya, supportnya terhadap Microsoft Office itu luar biasa besar. Ya. Sehingga banyak korporasi, perusahaan yang mengandalkan Microsoft Office dan enggan untuk pindah ke pesaing. Yang juga pesaingnya ada. Dan jumlah informasi yang didapatkan. Ya. Ini misalnya langganan koran, zaman dulu pakai langganan koran. Atau langganan layanan streaming. Pilih mana layanan langganan streaming, misalnya Netflix dengan Disney Plus misalnya. Nah, mana yang mendapatkan informasi ataupun juga film-film yang lebih baru, yang lebih banyak opsinya dan lebih nyaman. Tuh. Nah, dan pemasok khusus. Kita di Indonesia itu misalnya sebagian besar setia pada PLN. Kenapa? Ya, pemasok listrik di Indonesia hanya PLN. Gitu. Nggak ada yang lain. Di beberapa negara barat itu listrik itu pasokannya bisa dari perusahaan yang berbeda. Ya. Bahkan bisa jadi satu perusahaan yang sama bisa menawarkan pembangkit listrik yang berbeda. Ada yang pakai tenaga nuklir, ada yang pakai tenaga uap, ada yang pakai tenaga matahari, angin, dan lain sebagainya bisa. Ya. Nah ini hal-hal seperti ini nanti menjadi sulit untuk pindah, apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang atau individual yang peduli lingkungan. Oh saya pengennya listrik dari sumber yang terbaru. Biaya mencari pengganti ya, yang mahal.
Kenapa? Karena kalau cari ganti ya harus mulai dari awal. Dan belum tentu kualitasnya lebih baik. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Ya. Dan program loyalitas. Kalau Anda sering belanja di minimarket ditanya ada kartu anggota, nah itu sebenarnya program loyalitas. Dengan itu Anda mengumpulkan poin, dan poin bisa ditukar dengan diskon khusus atau program-program khusus. Nah, itu menyebabkan Anda untuk enggan berpindah ke penyedia yang lain. Ini login. Nah, login ini juga bisa untuk pemasok bagi para supplier kita, terutama untuk produk-produk yang membutuhkan pasokan yang stabil. Misalnya membuat software khusus untuk mainframe. Mainframe itu, Anda mungkin sudah jarang sekali mendengar kata-kata mainframe. Tapi mainframe ini adalah pasar khusus dan ini masih digunakan. Banyak perusahaan masih menggunakan mainframe, terutama untuk aplikasi-aplikasi sifatnya kritis, nggak boleh mati. Mainframe itu dirancang khusus dari nol untuk tidak pernah dimatikan. Jadi memang itu sangat-sangat tangguh, sangat-sangat reliable gitu ya. Nah, softwarenya juga khusus, tidak bisa sembarangan, tidak seperti Anda bikin aplikasi untuk server gitu ya, beda. Karena aplikasi untuk mainframe itu harus memperhitungkan tadi reliabilitas, keamanan dan lain sebagainya. Nah. Sorry. Dulu ketika zaman BlackBerry masih jaya, setiap perusahaan telekomunikasi yang akan menyediakan layanan BlackBerry itu harus nyewa koneksi khusus ke servernya BlackBerry di Kanada. Jadi kalau Anda dulu itu kirim BlackBerry Messenger, pakai BlackBerry Messenger ya, dari handset Anda itu ke operator telepon seluler, dari operator telepon seluler itu ke servernya BlackBerry di Kanada, dan di servernya BlackBerry Kanada dari akun Anda dipindah ke akun orang lain message itu dan dikirim ke operator di Indonesia dan baru ke handset yang dituju. Nah, itu. Lalu kalau ingin mengembangkan aplikasi untuk BlackBerry juga harus pakai BlackBerry Enterprise Server. Wah, dulu saya pernah pakai ya. Dan itu bukan hanya itu. Supaya aplikasinya itu bisa pakai BlackBerry, itu harus pakai kode khusus, dan kode khusus itu bayarnya $5.000 setahun. Cukup besar. Nah, bagaimana siklus login ini? Nah, pertama, kita sebagai konsumen itu memilih merek atau barang, dan kita mencoba, kok cocok, dan kita pertahankan. Nah, kalau ini kita cocok terus, dan terjadi login, itu seterusnya. Nah, kita sebagai pembeli, sebagai konsumen misalnya, itu juga sebaiknya memanfaatkan. Kita tahu bahwa para produsen itu akan berusaha untuk mengunci kita, makanya kita manfaatkan itu untuk kepentingan kita. Satu yang jelas nawar, gitu kan. Kalau kita akan lama di satu produk, kita akan setia pada satu produk atau pada satu perusahaan, kita harus menawar ya, untuk dapat harga yang wajar, jangan terlalu mahal ya. Dan kita berusaha juga meminimalkan switching cost. Maka sekarang kalau saya itu khusus untuk diri saya ya, itu untuk gawai gadget itu saya agnostik. Mana yang paling menguntungkan itu ya, saya tidak setia pada Android, tidak setia pada iOS, tidak setia pada Windows atau macOS, yang mana aja gitu. Saya punya semua, gitu kan. Menawar itu adalah negosiasi di awal, gitu ya. Jadi kita harus lihat, kita kumpulkan informasi. Sering sekali penjual itu
memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh calon pembeli. Dan informasi ini, perbedaan informasi ini disebut asimetri. Asimetri informasi ya, itu menyebabkan ketika tawar-menawar si penjual punya posisi yang lebih menguntungkan. Misalnya, kalau beli mobil, gitu ya, penjual tahu mobil ini itu nanti servisnya berapa kali, sekali servis berapa. Kalau kita tidak tahu, kita nggak bisa nawar, gitu kan. Tapi kalau kita sekarang, di era sekarang kita bisa membuka informasi termudah, gitu kan. Sehingga nanti tahu, oh ini kan nanti servisnya sekian, masuk harganya sekian, ya, minta turun, gitu ya. Atau kita bisa juga minta harga awal rendah dengan potensi nanti akan beli lagi, langganan, gitu ya. Nah, untuk penjual, strategi lock ini yang nomor satu itu adalah investasi pada konsumen. Gojek itu yang awal-awal dikejar adalah, ya, sampai sekarang juga ya, Tokopedia juga ya, perbanyak konsumen. Maka ketika mencari investor, ya dijual oleh Gojek dan Tokopedia itu jumlah konsumen. Ini loh jumlah konsumen kami yang terdaftar sekian, yang aktif sekian. Jadi menahan supaya konsumen tidak pindah ke pesaing dan menghargai loyalitas konsumen. Ya, maka ada sistem poin, ada diskon, ada berbagai macam program, ada WIB dan sebagainya, Tokopedia ini. Nah, membangun basis konsumen yang setia, ya, memperbesar jumlah konsumen. Dan kalau kita punya konsumen besar, mudah menarik konsumen lain dan jadi kekuatan tawar-menawar. Ya. Pasang iklan di tempat saya, sekali tayang yang melihat berapa miliar. Ayo, jadilah merchant atau jadilah pedagang di toko saya, di marketplace saya. Kenapa? Konsumennya banyak, transaksinya, frekuensinya sekian juta per hari, omsetnya sekian triliun per hari. Ini menarik. Sebagai penjual, Anda kan tidak ingin jualan di tempat sepi, Anda ingin jualan di tempat ramai. Maka kalau ada satu pasar yang ramai, Anda tertarik untuk datang ke sana. Meraih konsumen baru juga. Teman-teman saya pakai, misalnya teman-teman saya pakai ini aplikasi, teman-teman saya pakai Facebook, saya pakai Facebook. Teman-teman saya pakai Instagram, maka saya pakai Instagram, gitu. Ya. Lalu juga mereka konsumen yang memiliki pengaruh besar, selebritis, influencer, gitu kan. Maka banyak sekali merek-merek itu merekrut influencer. Hanya saja kalau merekrut influencer atau selebritis sebagai ambasador, gitu ya, sebagai duta besar satu merek, ini harus hati-hati. Terutama kalau selebritis atau pesohornya ini nanti punya kelakuan negatif, ya, tertangkap polisi lah, punya perkara hukum lah, yang kriminal, pidana, itu bisa jadi blunder. Ya. Kenapa? Selebritis A dikaitkan dengan merek jualan Anda, dan si A ini ternyata pembunuh, gitu. Berarti merek Anda bisa dikaitkan dengan, wah, ini merek yang dipakai pembunuh, gitu. Nah, kan? Itu sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau akan menggunakan influencer, menggunakan brand ambassador, itu harus hati-hati betul. Karena kalau si ambasadornya ini berbuat negatif, merek Anda bisa terkena dampak. Gitu. Lalu bagaimana mempertahankan konsumen? Ya? Program loyalitas dan diskon. Ya. Ini sudah sering. Anda bisa lihat, ya, kalau semakin sering Anda beli, misalnya kalau pakai Gojek itu ada potongan, kalau pakai GoFood ada gratis, Tokopedia itu gratis ongkos kirim dan lain sebagainya. Menjual produk pelengkap, misalnya kalau Anda beli mobil lalu ditawari ini paket servis gratis selama 3 tahun misalnya. Beli mobil ini dapat paket servis gratis 3 tahun. Servisnya gratis, cukup bayar oli saja, atau misalnya olinya gratis, cukup bayar servis saja. Ya. Lalu macam basis konsumen itu negosiasi dengan partner bisnis, menyediakan. Jadi karena Gojek misalnya besar sekali, mereka bisa negosiasi dengan banyak bank. Ini loh, kami punya konsumen sekian, mau nggak jadi partner untuk menyediakan jasa pembayaran, gitu kan, misalnya.
lalu mencari sumber pemasukan alternatif. Ya. Kalau di Tokopedia misalnya beberapa toko kan mereka bayar untuk ada di situ, ya, supaya dapat fasilitas lebih. Ada juga iklan. Nah, ini jadi sumber pemasukan yang lain. Gojek juga demikian. Ada iklan, ada sumber pemasukan yang lain. Kemudian meningkatkan biaya untuk mencari informasi produk pengganti. Dengan cara apa? Kita sediakan informasi sebanyak-banyaknya supaya orang lain tidak perlu cari informasi lain. Ya. Dan mempertahankan pelanggan setia. Nah, pelanggan setia itu seperti produk Apple itu mau untuk dapat produk Apple ketika keluar pertama kali dan mereka sampai rela kemah. Ada juga cara-cara yang lain, misalnya produsen mobil VW Volkswagen itu di Eropa itu ada ya kayak semacam komunitas penggemar mobil VW dan mereka itu setiap tahun melakukan gathering, pertemuan kumpul-kumpul gitu ya untuk ya kayak semacam gathering gitu. Nah, VW itu kalau gathering konsumen di Eropa itu dilakukan, VW akan menghargai loyalitas para konsumen penggemar mobil VW. Dengan cara apa? VW akan memamerkan kepada mereka dan dikirim ya mobil-mobil baru yang akan dikeluarkan VW, dan itu dilakukan sebelum itu diiklankan, sebelum itu diumumkan ke publik. Jadi para penggemar VW itu diundang untuk melihat, bahkan mungkin mencoba produk-produk baru VW, atau bahkan mungkin kendaraan-kendaraan eksperimental yang sedang dikembangkan VW di masa depan. Nah, ini jadi ada pelanggan setia harus dihargai, ya, diperhatikan, diberi fasilitas khusus. Misalnya kalau pelanggan yang sudah sering transaksi di Tokopedia, besaran bebas ongkirnya lebih besar dari pelanggan yang baru bergabung 2 minggu misalnya. Kalau yang baru 2 minggu mungkin dapat bebas ongkir 10.000, kalau yang sudah lama bebas ongkirnya sampai 50.000 misalnya. Yang lain mungkin sebulan sekali bebas ongkir, yang sudah setia mungkin ya setiap kali pesan bebas ongkir. Ya. Nah, seperti itu. Ini untuk mempertahankan pelanggan setia. Oke, itu ya terkait dengan login. Jadi kuncinya adalah menjaga supaya konsumen ini tidak lari ke pesaing atau tidak lari ke produk lain, tidak lari ke penyedia yang lain. Nah, tidak mudah. Ya. Tetapi perusahaan-perusahaan yang mampu mempertahankan konsumen yang loyal ini biasanya akan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Kenapa? Konsumen yang loyal, konsumen yang setia produk kita itu akan terus membeli. Itu satu. Ya. Dua, kalau mereka loyal, mereka akan menjadi pengiklan bagi kita. Ya sekarang disebut sebagai viral gitu ya, iklan mouth to mouth gitu. Jadi ya tidak perlu banyak-banyak pasang iklan, mereka sudah akan mengiklankan sendiri. Karena apa? Mereka loyal pada kita. Dan konsumen yang loyal itu juga biasanya akan mengkritik. Kalau ada produknya yang menurut mereka tidak sesuai, dikritik. Ya. Kritik itu bukan sesuatu yang haram ya, bukan sesuatu yang harus dihindari. Kritik itu didengarkan. Apalagi dari konsumen setia, itu harus didengarkan apa kritik mereka. Ya. Dan bagaimana itu bisa memperbaiki produk kita. Maka kalau Anda lihat ya, di banyak perusahaan ya, mereka akan berusaha untuk menampung masukan-masukan dari konsumen itu, entah melalui sosial media, entah melalui call center, entah melalui email dan lain sebagainya. Ya. Dan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan ini berusaha untuk melihat sentimen masyarakat atau ya kalau bahasa sekarang netizen gitu ya, terhadap produk dan perusahaan mereka. Ya. Untuk kemudian itu dijadikan bahan untuk memperbaiki, mengembangkan produk. Ya, itu. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak?
Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau misal kan kita kan harus mengidentifikasi resiko kan Pak. Nah kalau misal si pelanggannya itu udah setia tapi ada satu kejadian yang buat dia kecewa dulu Pak. Nah otomatis kan perusahaannya kan pengen kayak mengembalikan kepercayaan itu kan. Nah itu bagaimana caranya Pak? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Oke, nah pertama itu harus dilihat apa yang menyebabkan kecewa. Apakah produknya tidak bagus? Apakah layanannya yang kurang bagus? Misalnya nelpon atau datang tidak dilayani dengan baik, atau terima produknya kok rusak terus gitu ya. Nah ini harus dilihat apa yang menjadi permasalahan itu apa. Seperti saya katakan, tidak puas itu biasa. Ya. Anda misalnya satu perusahaan seperti Microsoft ya punya jutaan orang pelanggan. Tidak mungkin setiap satu orang pelanggan Microsoft itu terpuaskan dengan apa yang sudah disediakan Microsoft. Mereka mungkin akan ya ada ketidakpuasan. Tapi harus dilihat tidak puasnya itu kenapa. Apakah itu sesuatu yang sifatnya fatal atau tidak. Ya, dan berapa orang yang tidak puas. Ya. Saya tidak mengatakan kalau yang tidak puas satu orang lalu diabaikan saja, tidak. Ya. Tapi kita harus menimbang-nimbang. Nah, tetap saja ya, kalau yang namanya pelanggan ini harus diperhatikan apa atau yang menyebabkan mereka tidak puas. Nah, kalau yang memang menyebabkan tidak puas itu adalah pada produk atau layanan perusahaan kita, ya itu merupakan masukan untuk catatan perbaikan di masa depan. Dan kalau itu dilakukan, pelanggan kemungkinan besar akan jadi, oh ya, tidak kecewa. Tapi kalau tidak puas, tidak suka, pada satu saat itu wajar sekali, normal. Selama jumlah pelanggan yang tidak puas, tidak suka, tidak senang, itu bisa ditekan dalam jumlah yang kecil, minimal, itu tidak jadi masalah. Oke, nah kembali sekarang. Jadi dilihat kekecewaannya itu kenapa. Kalau yang kecewa itu karena konsumennya memang yang rewel dan aneh-aneh, ya sudah, gitu kan. Mau apa lagi. Tadi saya katakan, ya kehilangan konsumen nggak apa-apa lah, gitu ya. Asal jumlahnya jangan terlalu besar. Itu. Ya. Semoga bisa menjawab Mas Daniel Setiawan. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau tidak ada, saya kira kuliah tatap muka dengan video meeting kita hari ini cukup sekian. Ya. Anda akan menikmati libur Paskah ini, ya. Selamat berlibur, selamat bersantai atau apapun yang akan Anda lakukan. Ya. Tapi tolong dijaga supaya Anda tetap sehat dan selamat, ya. Jangan sampai habis liburan nanti malah ada masalah. Ya. Oke, sampai jumpa nanti setelah liburan.